Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Nah, kita baru saja membahas mengenai Association Rules Analysis. Jadi ada support dan ada confidence dan bagaimana cara menghitungnya dan membuat codingannya di Jupyter Notebook. Nah, sekarang kalau kita mau langsung pakai, jadi kita menemukan frequent item set dari transaction list yang sebelumnya sudah dibikin. Nah, sekarang kita bisa pakai a priori principle. Jadi, pada dasarnya sih kalau ngomongin a priori, kita akan nyari frequent item set itu mulai dari yang 1, kemudian 2 item, kemudian 3 item, 4 item, dan seterusnya. Kita coba kayak sampai ke kombinasi yang paling panjang gitu. Nah, dari situ sebenarnya prinsip a priori itu gampang. Jadi kalau misalkan ada item set yang frequent, yang sering muncul, jadi pasti subsetnya juga akan sering muncul. Jadi misalkan saya punya 4 item yang pasti muncul. Misalkan gula, garam, kemudian tepung sama telur. Nah, berarti kalau empat-empatnya aja dia sering muncul, kombinasi yang subsetnya juga pasti sering muncul aja, kayak gula sama telur, gula sama garam, gula sama tepung, itu pasti semuanya sering muncul. Nah, itu namanya prinsipal a priori. Nah, sebagai contoh, tadinya kan kita sudah punya ya transaction list isinya 8 transaksi. Ada bread milk, beer bread, diaper X, dan sebagainya. Nah, cara menggunakan association rules analysis itu kita selalu mulai dari yang kecil. Jadi kita cari frequent item set 1, frequent 2 item set, jadi item setnya 2, frequent 3 item set, frequent 4 item set, sampai nggak ada lagi frequent item setnya. Nah, pertama kita harus tentukan dulu, jadi dia harus muncul berapa kali. Jadi support minimumnya berapa, karena kalau dia jarang muncul, nggak ada gunanya juga di analisis. Jadi kita akan filter yang jarang muncul, kita hanya akan fokus pada yang sering. Nah, yang sering itu nggak harus di atas 50% munculnya, bisa aja cuma 20% ke atas. Jadi tergantung ke manajer perusahaannya, mau spesifik apa. Kemudian confidence. Nah, yang confidence itu tadi kan adalah ukuran seberapa mungkin si pasangan itu muncul kalau sebagiannya sudah muncul. Jadi X ke Y, seberapa mungkin Y-nya muncul kalau X-nya udah ada di basketnya, di keranjangnya. Nah, confidence itu berarti bisa jadi lebih tinggi, atau kita juga mungkin bisa aja ngincar yang lebih rendah dari si supportnya. Jadi tergantung ke kita. Nah, pertama kita mulai dulu ya, berarti ya, starting small, kita akan menemukan all frequent item sets of size 1. Ya, disebut juga dengan frequent one item set. Nah, caranya bagaimana? Di union all dulu semuanya. Jadi kita definisikan union all. Kemudian union all tuh kayak menggabungkan semua items. Kemudian frequent one item set ini, kita setelah menggabungkan semuanya, kita akan mengembalikan masing-masing item yang supportnya lebih besar atau sama dengan the support minimum. Jadi kalau dari union all itu sendiri, misalkan saya keluarin union all T. Nah, saya punya semua itemnya ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini masing-masing dihitung. Jadi dia kalau biar ini supportnya lebih besar dari 0,2, dia akan dihitung frequent item set. Kalau lebih kecil dari 0,2, berarti nggak dihitung. Nah, di sini kita definisikan functionnya, kemudian kita panggil frequent one. Nah, akhirnya ketemu ternyata semuanya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau teman-teman ganti, misalkan di sini saya ganti ya, as min sama dengan 0,5 gitu. Saya mau agak strict. Nah, keluarnya cuma 4. Jadi si coke-nya hilang, kemudian si birnya hilang gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman mau sesensitif apa supportnya. Kalau 0,2 saya balikin lagi, semuanya masih ada. Nah, dari one frequent item set berarti kita bisa anggap oke, berarti semuanya ada nih, nggak apa-apa, semuanya frequent item set. Nah, gimana kalau two item set? Nah, two item set ini berarti kan kombinasi. Jadi ada coke diaper, coke bread, coke beer, dan seterusnya. Nah, sama prinsipnya kita juga melakukan perhitungan subset, kemudian habis itu mencari yang supportnya lebih besar sama dengan support minimum gitu. Jadi kalau di sini digabungin semuanya lagi, kemudian diambil subsetnya. Nah, ini ada semua kombinasi yang ada ya, jadi beer dengan bread, beer dengan coke, coke dengan diaper, dan sebagainya. Kemudian dari situ dicari good candidate-nya. Ya, kalau good candidate udah, kemudian di print all.
Nah, habis itu baru dicari yang lolos menjadi frequent to item set. Nah, ini baru. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau yang ini panjang gitu listnya, nah ini dia sudah difilter, sudah berkurang. Kenapa? Karena sudah ada yang nggak lolos kombinasi yang support minimum ini. Gitu. Nah, kemudian kita berarti masuk lagi ke yang L3 ya. Jadi ini juga sama prosesnya, dia akan mengenerate semua kemungkinan kombinasi 3 item dari 6 item yang ada. Tapi again kita harus cari yang good candidate alias yang memang ada di L2 ya. Jadi kalau dia udah nggak lolos di L2 ya ngapain dilanjutin ke L3 gitu, pasti dia nggak frequent item set. Jadi ini semua kemungkinan, kemudian diambil hanya yang memang muncul di L2, kemudian dihitung lagi. Kalau 3 item set, tiga-tiganya muncul lebih dari support minimumnya berapa. Nah, sekarang dilihat berarti tinggal tersisa ini. Jadi teman bisa lihat ya, jadi kayak ada filtering yang makin mengerucut. Nah, kalau L3 berarti item setnya kita punya Coke diaper bread, kemudian kalau enggak Coke diaper milk. Kemudian ada diaper bread dengan beer, dengan X dengan milk, kemudian ada diaper beer milk dan diaper X milk. Nah, ini enggak ada yang repeating, jadi ini emang unique combination semua gitu. Nah, kemudian ini frequent key. Nah, sekarang frequent key ini berarti ngambil dari data yang frequent item set 3, tapi sekarang kita mau ngambil yang anggotanya 4 dari transaction list T. Nah, ini kalau kita run dia 0. Artinya apa? Jadi setelah dari sini kita udah nggak nemuin lagi yang 4 item set gitu. Ya, jadi teman-teman bisa lihat kalau pakai support seperti itu. Nah, tapi udah cukup sih. Jadi misalkan teman-teman ada karyawan retail dan kemudian dari data teman-teman sudah bisa melihat kayak gini, ya udah, berarti teman-teman udah bisa bilang ke manajer, ke bos, Pak, kita akan bundlingnya jualnya itemnya yang kayak gini. Nah, terus nanti teman-teman bisa mikir harganya berapa ya. Jadi yang kombinasi harganya paling bagus, yang paling menguntungkan, dan yang supply-nya memang banyak, nanti baru dipilih. Jadi misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rules. Mungkin teman-teman akhirnya akan memilih 2 atau 3 kombinasi item untuk jadi promosi bundling. Kalau misalnya ini L4 kan sudah kosong, jadi L5-nya sudah nggak mungkin, L5 pasti juga kosong. Nah, baru saja kita berusaha menganalisis item-item yang muncul berbarengan. Nah, ini adalah item yang klasik dipakai untuk latihan association rules mining. Nah, pada akhirnya kan datanya tergantung data teman-teman. Kalau teman-teman di retail yang sayuran, teman-teman di retail yang marketplace, teman-teman di retail yang jualan minimarket, pasti itemnya beda-beda. Tapi prinsip kerjanya bisa digunakan. Nah, dari sini kita sudah menyelesaikan mengenai association rules mining. Selanjutnya kita akan merecap apa saja yang sudah kita bahas selama 5 sesi dari sesi pertama sampai sesi kelima. Terima kasih dan sampai jumpa.